Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Buya Angku Nenelo. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau, Allah panjangkan umurnya, ya, dan kita masih mendapatkan ilmu-ilmu darinya, dan hendaknya masih bisa terus mendampingi kita dalam halaqah atau jamaah silaturahim Thariqah Naqsabandiyah 39 insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita muliakan guru kita Buya Haji Khalidi Malin Kayu. Mudah-mudahan beliau terus sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terus membimbing kita dalam halaqah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati angku-angku para khalifah-khalifah Thariqah Naqsabandiyah 9, yang sama-sama kita hormati para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemimpin-pemimpin negari yang sempat hadir pada pagi hari ini, terutama yang mewakili wali negari atau perangkat-perangkat wali negari. Mudah-mudahan mereka semua adalah orang yang insya Allah terus bersama-sama dengan kita dalam membina agama, membina religi, ya, masyarakat ini, terutama khususnya di nagari Koto Tuo dusun. Oh, nya namu dok Koto Tuo kene lek Koto Lamu. Koto Tuo Jolong. Nah, Koto Tuo itu Jorong. Oh, nagari Koto Lamu, Jorong Koto Tonga. Nah, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah menjadi pagi yang Allah turunkan berkah kepada kita. Amin. Amin ya Allah. Bayangkan ada yang dari Sialang, ada yang dari Monopeti, Durian Tinggi, Koto Bangun, ya, Lubu Alai, Koto Tuo, hampir seluruh Kampung 9 kita siko gini alhamdulillah bisa berkumpul. Kenapa kita bisa berkumpul di tempat ini? Padahal hari mungkin akan hujan. Padahal sampai jauh. Padahal bahkan membayu minyak oto atau mencatar oto menyumbang bersama-sama kan? Padahal ada yang naik motor jauh. Basaki-saki awak datang kemari. Karena apa? Kenapa ada keinginan awak bersatu untuk datang ke tempat? Itulah yang disebut qalbun salim, selamatnya hati untuk bersatu, ya, bersatu di dalam satu tujuan, mencapai dan menggapai ridha Allah. Jadi itu yang membedakan awak dengan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat duniawi. Nah, coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kan tidak ada yang memasuk untuk membuat nasi bungkui dan nak ada pasok wali negara, nah kan? Dengan ikhlas kita membawa nasi bungkui kemarin, dengan ikhlas kita membawa snack, dengan ikhlas kita membawa apapun yang bisa kita bawa ke siko untuk bisa dimakan bersama-sama. Berkumpul kita di sini dalam rangka menggapai ridha Allah.
Tapi coba bayangkan kalau ada perkumpulan-perkumpulan untuk anggota DPR, ya kan? Kan kini kalau boleh orang berkumpul-kumpul kan? Berkumpul-kumpul untuk persiapan pemilihan tahun 2024 besok. Itu kalau berkumpul, biasanya tuh siapa yang menyiapkan dana? Mestinya calonnya menyiapkan dana, kan? Nah, beko pulang beko lah dapet tekulu, dapet mukena tolokung, ya kan? Dapet macam-macam souvenir-souvenir. Apa yang membuat orang datang ke situ? Yang membuat mereka datang ke situ ada imbal balas. Ada imbalan, betul? Ada imbalan. Cuma kalau ibu-ibu datang ke situ tidak ada imbalan, saudara. Orang mau datang, ya. Tapi kalau perkumpulan seperti ini, imbalan semata-mata yang kita harapkan hanyalah ridha Allah. Kita berharap kelak di akhirat Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama, ya, di dalam jamaah dan majelis yang berbeda besok di yaumil mahsyar. Nampaklah dewak di situ wajah buya-buya awak balik. Nampaklah di situ balik wajah kawan-kawan awak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, bahkan kita perlu berdoa dan perlu membuat satu komitmen. Seandainya besok di akhirat ibu-ibu nak menampak ambo atau nak menampak kawan sesama yang biasa bersama-sama datang ke majlis ikut setiap bulan, nak nampak dewak besok di surga dah, kemana si anu kau? Cari. Dan itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Bisa mintakan kepada Allah, ya Allah, ikut si fulan ko dulu, inyo rajin dulu ikut jamaah silaturahim tariqah nasabah dia ko, ya Allah. Tapi kemana nyo kini? Ternyata nyo berada di neraka, ternyata. Secara bersama-sama datang ke Allah untuk memintakan syafaat. Ternyata inyo adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang saleh, yang ternyata kini nyo berada di neraka. Di dalam kisah riwayat itu, bahkan Allah tidak segan-segan atas kasih sayang sesama saudara itu tadi, dikeluarkanlah nyo dari dalam neraka. Jadi besok ibu-ibu, ya, kalau nak nampak ada yang besok di surga, tolong jahilin mo. Cai mencai gitu. Ya, tengok wajah masing-masing kok. Tengok. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Pagi kini kita akan mengkaji, insya Allah kalau seandainya Abu ada sehat, ada waktu, ada kesempatan besok untuk hadir di halaqah jamaah kita kok. Insya Allah kita akan cuba mengkaji secara rutin kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini adalah karangan dari An-Nawawi Al-Bantani, ya. Dan di dalamnya banyak sekali makalah-makalah, hadis-hadis dan asar-asar perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa menjadi iktibar buat kita bersama. Terutama perkataan-perkataan Rasulullah dan ungkapan-ungkapan dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam makalah yang ke-10, apa kata Sayyidina Ali, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, wa karama wajah, dan Allah memberikan kemuliaan atas wajahnya Ali. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kenapa Sayyidina Ali kok istimewa? Maka ada tarikat Ali, ada tarikat Abu Bakar, kan? Ini sama tuh jalurnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang sahih, tarikat Ali itu kalimah asma yang dipakai itunya Allah. Hanya naik nafas kata Allah. Allah. Itu namanya tarikat orang. Tarikat bajawaka. Kalau menghadapi lawan musuh. Makanya Sayyidina Ali itu kalau sudah mendengar Rasulullah mengumumkan peperangan, dan paling togak telinganya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali.
Karena rindu akan mati syahid. Bahkan Sayyidina Ali adalah orang yang ketika kembali dalam keadaan selamat di saat-saat diajak berjihad oleh Rasulullah kaum muslimin, Sayyidina Ali selalu menangis setiap setelah pulang dari peperangan itu. Bayangkan. Jadi setelah pulang dari peperangan itu berjihad, setelah pulang itu selalu menangis. Sampai sahabat bertanya, "Ya Sayyidina Ali, ya hai Ali, wahai Ali, apa yang engkau tangiskan? Kan lah menang awak kau. Karena hampir peperangan itu kan dimenangkan. Justru itu yang aku tangiskan. Kenapa saya ini tidak mati-mati juga dalam peperangan?" Bayang ibu-ibu, mencari mati ya bang. Jadi kalau nak mati pulang porang, ibu hati menanginya. Nangis. Karena ini merindukan mati syahid. Dan alhamdulillah Allah jawab doa Sayyidina Ali. Akhirnya nyoma mati syahid. Dan matinya pun terbunuh. Nah, terbunuh dalam keadaan sholat. Dalam sholat terbunuh ya Sayyidina Ali. Nah, jadi Sayyidina Ali ini adalah orang yang mulia, bahkan seseorang yang sangat istimewa di dalam jiwa dan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 yang membuat Sayyidina Ali sangat istimewa oleh Rasulullah. Yang pertama, Sayyidina Ali adalah orangnya cerdas, pintar. Jadi seorang anak muda yang pertama kali menerima Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih katanya umur 14 tahun tapi sudah menerima Islam karena sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak muda yang masih kecil menerima Islam. Cuma kalau bandingkan dengan zaman sekarang, sekiranya ada sesuatu yang baru terkait dengan datangnya hidayah di masa itu, ya. Kalau misalnya bandingkan di zaman ini, mana ada anak usia 14 tahun bisa diajak berjuang fi sabilillah, kemudian menerima kebenaran Islam. Itu sulit mencari di zaman kini, kecuali anak itu benar-benar istimewa. Itulah Sayyidina Ali karamah wajah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali adalah orang yang paling berani, pemberani. Berani. Orangnya berani. Jadi kalau ada informasi tentang perperangan, jihad, gulat, atau misalnya tantangan-tantangan di setiap peperangan, itu selalu Sayyidina Ali yang maju. Kan sebelum berperang tuh, kalau dulu, zaman dulu kalau berperang, itu nanti antara musuh dengan pasukan Rasulullah, kaum muslimin, itu nanti ada duel namanya. Nah, duel itu selalu Ali yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah yang maju. Ali lah yang selalu mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duel. Oh, bayangkan tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Inilah istimewanya Sayyidina Ali. Nah. Kemudian yang ketiga, istimewanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah beliau seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dekat dengan Nabi. Dan bahkan terakhir kisah beliau adalah orang yang mau menggantikan tempat tidur Nabi di saat Nabi akan berhijrah ke Madinah. Padahal beliau tahu bahwa menggantikan tidur Nabi di tempat tidur itu adalah menggantikan mati, kan? Karena Nabi itu pergi dan orang tahu bahwa itu adalah tempat tidur Nabi Abasudumun di situ. Ali. Tetapi karena memang takdirnya tidak terbunuh di saat itu, ditengok ternyata bukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak terbunuh. Tapi kalau zaman kini untuk menggantikan mati, siapa yang mau? Ya kan? Cobalah anak-anak kini soalnya gantikan dan mau. Kalau tahu bosan menggantikannya itu adalah untuk karena terbunuh. Berpikir 1000 kali dulu. Tetapi Sayyidina Ali tidak. Nah, inilah keistimewaan Sayyidina Ali. Nah, Ali mengatakan kepada kita, apa katanya? Nah, inilah makalah Sayyidina Ali yang bisa kita petik amaliyah. Apa kata Sayyidina Ali? Annahu qala man istaqa ilal jannah. Man istaqa ilal jannati sari'u ilal khairat. Itu makalah Sayyidina Ali. Orang yang rindu kepada surga adalah
orang yang bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi kok ada di dalam diri kita rindu ingin masuk surga, ya tidak ada cara lain kecuali menjalankan amalan-amalan al-khairat, amal-amal kebaikan. Atau yang disebut oleh para ulama, amalan-amalan surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, iyalah rindu masuk surganya. Betul? Pengen copek apa pengen lambe? Ragu, pengen copek apa lambe? Pengen copek? Mati bekol Ikhlas? Olah ikhlas Olah? Ya karena syarat untuk masuk surga adalah mati dulu. Gitu. Baik, pertanyaan yang benar begini. Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen? Pengen. Itu sebenarnya pertanyaan sederhana dan itu pertanyaan lucu kalau ditanyakan kepada kita, apakah pengen masuk surga? Semua orang pengen masuk surga. Betul ya? Semua orang pengen masuk surga. Sama seperti ditanyakan, apakah pengen sukses? Pengen. Ya kan? Semua orang kalau ditanya ingin sukses, pengen sukses. Tapi pertanyaannya ketika dilakukan, bagaimana cara untuk menuju sukses? Satu, misalnya bekerja keras. Dua, harus istiqomah atau komitmen kalau bahasa sekarang ini. Tiga, harus rela berkorban. Ya, karena untuk menuju sukses itu perlu pengorbanan. Nah, banyak orang ketika ditanya apakah pengen sukses semuanya, tapi belum tentu ada orang mau melakukan jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Ini satu contoh, Bapak Ibu. Aduh, ambu bercerita dengan salah satu seseorang yang sangat sukses, ya, yang sangat sukses di Yogyakarta. Beliau ini penghasilannya dalam sebulan itu kurang lebih hampir 1 miliar penghasilan 1 bulan. 1 miliar. Terus kemudian dalam sebuah wawancara, ya wawancara TV lokal di Jogja waktu itu, ditanya oleh reporter. Nah, ini kisah nyata. Bapak, coba ceritakan kepada kami kisah-kisah kesuksesan Bapak. Lalu berceritolahnya tentang kisah-kisah suksesnya. Perjuangannya luar biasa. Bahkan pernah ini ibaratnya makan tuh. Ini punya prinsip. Sebelum ini punya penghasilan 10 juta 1 bulan, maka dia tidak akan pernah makan 3 kali sehari. Undai, letolok untuk tuh. Jadi ukurannya 10 juta sebulan dulu. Ini Cina kok. China. Ini wak belajar dari orang yang menggapai kesuksesan dari segi dunia aja dulu. Ya. Ini Cina kok. Jadi inyo punya prinsip hanya boleh diambil 10% dari penghasilannya untuk makan. Jadi kalau penghasilannya 10 juta sebulan, berarti 10%-nya apa? Sejuta. Apakah yang 1 juta itu untuk sebulan makan? Dan 9 juta itu nggak boleh kok kakok. Itu syaratnya sukses. Ini membuat disiplin kehidupannya bentuk itu. Nah, bayangkan oleh ibu-ibu, di kota besar, penghasilan 10 juta, tapi yang dipakai untuk biaya hidup, makan, hanya 1 juta. Berarti otomatis kalau 1 juta, apa yang dipakai sehari itu ya? Ya otomatis yang dipakai sehari cuma sekali sehari makan. Ya kan? Pagi minum air putih, siang makan, malam lolok lah. Ya kan? Ini kata lolok bentuk itu aja kan? Ternyata kedisiplinan yang bangun bentuknya. Maka kalau tidak mampu, kalau tidak ingin segera seperti itu, katanya harus lipat gandakan penghasilan supaya 20 juta sebulan. Kalau lah 20 juta sebulan berarti lah 2 juta kan? Kalau lah 30 juta berarti 3 juta. Maka kemudian 100 juta penghasilan di sebulan, barunya makan enak 3 kali sehari. Nah, tolok buat bentuk tuh. Tolok doa kan? Itu padahal orang dari segi dunia ini Cina luar biasa. Bentuk itu prinsip hidupnya. Nah sekarang buat balik pertanyaan Iko untuk akhirat, sesuatu hal yang memang pasti besok awak akan menghadapi. Nah, kalau di dunia, yang sifatnya dunia bentuk itu, ya kan, nampak di mata awak bisa dipegang hasilnya. Tetapi untuk akhirat,
Nah, ini yang kesulitan kadang sebagian orang. Kenapa? Karena belum tentu nampak lah apa yang wak lakukan kini yang katanya berpahala menurut Al-Quran, yang kata Rasulullah berpahala, yang kata para sahabat itu adalah sesuatu yang dilipat gandakan, tetapi belum tampak oleh kita hasilnya sekarang di dunia. Yang hanya dibutuhkan di situ adalah iman, kepercayaan, dan keyakinan yang kuat dari dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar terjadi besok di akhirat. Itu yang membedakan awak dengan orang yang tidak beriman. Ya kan? Awak yakin 100% bahwa yang kita lakukan dalam hal ibadah itu akan dibalas oleh Allah besok di akhirat. Bila nampak dia awak lu kan? Tapi awak harus yakin. Awak harus yakin. Nah, maka pertanyaannya sekarang sama. Apakah kita pengen masuk surga? Sama seperti tadi, apakah pengen sukses? Pengen. Sekarang pertanyaannya, apakah pengen masuk surga? Pengen. Pertanyaannya sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, manistaqa ilal jannati sari'un ilal khairati. Nah, barang siapa yang berkeinginan kuat untuk masuk surga atau untuk menggapai surga, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali melakukan amalan-amalan surga. Nah, mulai kok kan? Apa amalan-amalan surga? Coba kita tengok orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tentu wak mencontoh. Wak tengok. Kalau awak kan tampang-tampang wak kan Allah ada jamin masuk surga lah kau. Ya ada. Entah masuk neraka, entah masuk surga. Tapi tentu wak berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini insya Allah masuk surga. Dan sebenarnya bagi kita orang-orang beriman memang Allah sudah jamin masuk surga. Allah jamin masuk surga. Tapi masuk surganya diondam buat dalam neraka lu. Kadang-kadang, ya kan? Jadi walau asalnya beriman kepada Allah dan Rasul, awak Muslim sadunya masuk surga. Itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya, ya dibersihin, dicuci dulu dosa-dosa di dalam neraka. Berapa lama? Nggak tahu. Sesuai dengan dosa yang kita punya. Kayak gitu. Diondam dulu. Diondam neraka lu sampai bersih. Lah bersih buku kalau pindah ke surga. Nah harapan wa iko kan nggak bantu itu loh. Harapan kita adalah begitu kita meninggal husnul khotimah di alam barzah pun kita ditransitkan di tempat transit yang indah bersama para sahabat, bersama para waliullah, bersama ulama-ulama, ambia-ambia, orang-orang soleh, salafus soleh, orang-orang soleh dan mereka yang beramal-amal soleh, sampai transit. Karena memang di alam barzah itu sampai transit. Transit, anaknya transit VIP itu. Harusnya kan? Karena digambarkan oleh siapa ya? Ahli tafsir di Indonesia itu Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Bayannya mengatakan begitu. Seseorang ketika masuk ke alam barzah, ini samu menghadapi sesuatu yang bersifat transit, menunggu. Tetapi dalam keadaan menunggu itu nyala ada perskot. Gitu. Jadi kalau misalnya inyo ko ahli surga, inyo akan mendapatkan perskot surga. Kalau inyo beko ahli neraka, inyo lah mendapatkan persekot neraka. Nah, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ketika orang itu masuk ke dalam alam barzakh, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, kalau ini orang soleh. Kalau ini adalah orang-orang ahli neraka, dikumpulkan bersama ahli neraka. Ini transit. Disitulah nanti mereka kok akan saling bertanya. Ini bertanya, bersobok nanti. Ketika meninggal seseorang, misalnya mati, si fulan, matinya. Begitu masuk ke dalam barzakh, nanti dia akan bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal lebih dulu. Bertemulah jo pamannya misalnya. Bertemulah jo kakeknya, jo atu awak nela mati. Begitu bertemu jo atu awak nela mati, bertanya lah atu awak kau lah mati kau sayang. Iya tuh lah mati dan kan. Si anu apa kondisinya di? Bertanya lu atu orang.
Bertanya san, si anu ko si fulan nzana wak nang song le tanyo kan. Tanyonyo keluarganya iko, keluarga atau berkobar wak lah bercerita lah tu kepada datuk atau kepada keluarga yang sudah meninggal tu. Apalah cerita si anu tu lah mati lah tu. Kamu mati lah lama mati pada dan kamu le. Ini ceritakan di dalam kitab Al-Barzanji. Diceritakan kisah orang meninggal di alam kubur. Nah, terus bertanya waktu kemananya kau? Lu nampak ada dia. Di saat dia sudah mengatakan atau mendapatkan informasi bahwa si fulan ini sudah meninggal, tapi ternyata dia tidak bertemu dengan si fulan itu, disitulah seseorang hamba tadi yang keturunan-keturunannya dulu, misalnya apa-apa atau akan merasa sedihnya luar biasa, menangis lain itu. Sebabnya tahu bahwa tempatnya tidak samanya. Berarti lah tompeknya lain. Berarti tompeknya lah tompek berkumpul dengan ahli neraka. Lalu kemudian si mayat ini, ya, bapak-bapak awak itu, datuk-datuk awak itu, berdoa tetap masih berdoa kepada Allah agar apa? Supaya dikumpulkan cucu-cucu dan keturunannya dengan inyo. Walaupun doa mereka kok di dalam kitab itu disebutkan itu terkehendak Allah, Allah yang terserah Allah. Pada kabul atau tidak itu urusan Allah, ya kan? Nah, lalu kemudian pada saat yang sama ada kesempatan untuk awak menolong sebenarnya. Inilah yang disebutkan bahwa keistimewaan salah satu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah walaupun kita sudah mati, tetapi masih ada kesempatan untuk menolong sampai kiamat datang. Bagaimana caranya? Ditolong oleh anak-anak dan keturunannya. Itu kesempatan awak kini. Makanya ancak tiap petang kami, tiap acara-acara bentuk iko, niatkan pahala untuk orang-orang yang telah meninggal mendulu awak. Misalnya adik awak, apa awak, datu awak, siapapun yang telah mendahului awak, tidak akan rugi, tidak berkurang. Contoh, misalnya ibu-ibu kini datang ke siko, niat nanti untuk pembangunan, iko saja pemusola awak tuh, surau. Musola awak kini kok, ya kan sedang terbengkalai kini kok. Niatkan, misalnya piti kuah dan niatkan bersedekah, berinfak, berwakaf untuk surau ko, untuk si fulan, sobut namo sador, tidak akan mengurangi nilai sedekah. Nilai sedekahnya sama, pahalanya sama, dan pahala yang ibu-ibu, bapak-bapak dapatkan pun tidak pula berkurang karenanya. Jadi apa ruginya untuk bersedekah atas nama mereka, ya kan? Makanya disebutkan di situ wa ila khususan arwahi abaina wa ummahatina wali jaddatina wali ustazina, kayak itu. Aku niatkan pahala Al-Fatihah aku ini khusus untuk apa dan atuk dan ibu dan ayah dan itu guru-guru dan itu gunanya. Dan setiap kali mereka mendapatkan pertolongan dalam bentuk ini, di yaumil akhir, di alam barzah, mereka kok mendapatkan, ibarat mendapatkan pekiriman. Dapatnya kiriman. Dapatnya kiriman. Dan itu makin menolong, makin menolong. Nah, lalu dikisahkan lagi di dalam kitab At-Taisir, bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia itu, bisa berpindah tempat baginya dari alam barzah yang ahli neraka tadi, bisa berpindah ke ahli surga tanpanya sadari, bahkannya tercengang. Apa dipindah dengan kebaikan jual kak? Iya, kamu tanya, ya kan? Bahkannya tercengang. Ternyata apa? Ternyata dia punya keturunan-keturunan yang saleh, punyanya keturunan-keturunan yang baik, budinya, akhlaknya, punyanya keturunan-keturunan yang mau membalas budi. Itu timangkonyo, didik anak awak berpendidikan, didik keturunan awak punya ilmu agama, supaya nyo mengerti cara untuk berbalas budi kepada awak ketika kita sudah meninggal dunia. Apa contohnya? Kadang-kadang awak kan bentuk itulah amalan dunia tu kan. Besi tungkin awak mencari piti siang malam, pai ke Gambiu mengampu, lah buka Gambiu 10 hektar, nak 20 hektar, ya kan? Iya Pak, ya kan? Apalagi kini Gambiu seramah, ya kan?
Kami kini serama kalau bisa buka 20 hektar. Lejula sado buki itu nak nyawaknya, ya kan? Nah, bangun rumah ancak, dikuliahkan anak, buat rumah, beli oto, beli Honda, beli kendaraan luar biasa. Kumpulkan nome berkilo-kilo, 10 kilo. Tuh, ya, amin, ya kan? Amin. Nah, laloti mengumpul itu, bahkan ada sebagian orang, ada tuh contohnya, orang ya kawan dulu tetangga di Jogja itu kan kau dapat jadi ibrah dewa kan ada tetanggamu dulu Pak di Jogja Pak umurnya lah 62 tahun jadinya pensiun nyo mulai menabung membuat rumahnya tingkat tingkat dulu nak tahu megahnya nyo pensiunan BUMN nah jadi begitu pensiun olehnya selesai rumahnya lah punya anak bertiga seorang produksi laki-laki berdua nah rumah kalau selesai lah begitu nyo pensiun dana pensiunnya tuh dihantamin ke rumah tuh untuk memfinishing rumah tuh kan bagus rumahnya luar biasa ya kan no tetangga tentu kadok main ke situ kan gimana Pak Haji ayah ini nih waktu itu kan masih muda dan jauh-jauh umur 27 tahun lah waktu itu kan ini Mas alhamdulillah ini lagi payah saya dari bekerja kemudian ada sedikit investasi tanah perkebunan ya kan di Riau ada sawit ya kan anak bertiga kayaknya bertiga anaknya nah lah selesai umah ko bu Pak begitu selesai umah ya selesai umah dibangun tak kelencau di toilet kamar mandi tak kelencau mati itu dia yang menyaksikan di mau dan ibu tuh kan ibu yang tetangga rumah tuh mas kalau keten tuh nah kalau dia omi kan kalau keten mas tuh abang kan di Jawa kan mas Harmen gitu nah imbau aja deh ibu ada satu tengok anak lain anak matinya di toilet kamar mandi coba bayangkan deh Pak menggenaskan enggak tuh lah berjuang bangun rumah sejak sampai dulu besi tungkin ya kan sejak muda awal menikah dengan keluarga sampai lahir anak selesai umah awak mati lah sudah awak mati dan lebih menggenaskan bukan ikut cerita masih bersambung kok ya kan selesainya mati nak sampai seminggu so kalau tidak salah dan sudah tura ada anak nela seorang anaknya lah menikah dan seorang anaknya masih kuliah dan seorang anaknya masih SMA selesainya mati seminggu sudah tuh anak rumah aku bagi ahli waris lah bejo rumah tu balik ya kan dijo dek bininya lah rumah tu bejo bini dijo rumah ko yang karena anaknya ko anak dan produksi dalam menikah ko ingin membuat usaha sementara tidak mungkin rumah tu tinggal sementara anak ada masih dan kuliah bu ada masih SMA bu akhirnya apa dijual lah rumah ini dibagilah pada anak-anak ini 3 lain terbayang dek no kemana pay PT itu sadolah jadi mana orang rezekinya sebenarnya nak boleh umar ke akhirat nak Masya Allah disitulah disebutkan di dalam kitab At-Taisir mayat yang di alam barzah itu benar-benar sangat menyesal nanti adalah ketika melihat harta-harta rezeki yang dia perjuangkan di masa hidup di dunia ini lalu kemudian dibagi-bagi oleh keturunan-keturunannya untuk dinikmati dari segi keduniaan saja. Lalu bagaimana dengan anak yang soleh? Kalau anak yang soleh, nah mudah-mudahan kita dalam ruangan satu anak yang soleh. Amin. Anak yang soleh kita satu. Kalau anakku sayang ke orang tuanya, nah adalah contoh. Mau buat pesantren di Lampung. Dulu tahun 2010 merintis pondok pesantren di Lampung di pedalaman Pringsewu. Nah, ini salah satu ini anak yang ini anak dua-duanya itu baru tamat dari pesantren di Lampung. Sekarang kini lagi bantu-bantu mau di Sialam untuk merintis pesantren di Sialam. Dulu ketika merintis pesantren itu bertemulah dengan satu orang umurnya lah 70 tahun Pak. Umur 70 tahun, nyok punya sawah 10 hektar. Nah, punya sawah 10 hektar. Lalu kemudian Ambo waktu itu punya inisiatif. Itu gunanya. Ya kan bagi awak pendakwah kan memang bantu itu. Awak mengingatkan, memberikan nasihat. Apalah nyari ketika itu kayaknya kalau situ panggilannya kan Mbah umur piro?
umurnya pinten sakniki. Nah, le ngerti ndak? Apa yo? Mbak apa mbah. Aja le umurnya 70 tahun. Nah, lantang sopain ketikonya. Leo bedek mbah sebentar le mati le bah. Golak dong gitu kan. Obenya ini tahu ngerti kok saya nanti sebentar lagi mungkin umur nggak seberapa tapi kamu juga mau mati loh katanya kan kecil dan walaupun masih muda loh tentu lah mana dan dulu matinya kan ayo lo soal kan ayo tidak pak jadi mbaknya kan karena awak sama-sama nak tentu mana kan dulu ke mati makanya saling mengingatkan dan saling menasihatinya begini kan apa mau kesui ngeceng nggak nyembah bahkan punya sawah 10 hektar bah kira-kira mau nggak bah sawah ini nanti kira-kira mbah bawa sampai mati. Jadi di dunia sampai mati sawah kok bobo. Aduh, aku mungkin mencanggu sawah lo dan sampai di akhirat kan nyinyo kan. Ada cara mbah. Tapi sawah yang 9 hektar itu saya sudah peruntukkan buat anak-anak nyinyo. Yang 9 hektar lah yang punya dan tinggal dan hektar kok lego. Dan hektar kok dan tinggal punya nyoleh. Kalau seandainya misalnya nanti 1 hektar kode lagi manolah untuk dan nanti untuk kehidupan sampai matinya nyo bentuk apa caro dinyolen kayaknya bah wakafkan loh kalau saya kasihkan wakafkan sekarang terus gimana saya hidup enggak wakafkan tapi wakaf gantung ada namanya prinsip di fikih wakaf gantung kok bersyarat contoh dan wakafkan sawah dan kok kini misal bentuk ladang kambing supaya dia macam kaya nak keturunan so misal tinggal mati na wa abo lah dah ngambil apa egois tak apa ya egois tak egois tapi untuk awak kan di akhirat besok anak tentu mikir awak lah besok di akhir besok nafsi mikir sendiri makanya nah contoh ladang kami dan kuah dan wakafkan untuk kepentingan masaji apa nama kau masaji apa kok Al-Huda kok nyampang mati dan besok nah selama dan hidup maka kami ko masih punya den masih dan manfaatkan masih dan ambil keuntungan dan mengelola tapi kalau lah mati dan besok agami ko punya musolah itu punya bisa bentuk tuh itu yang disebut barang dibawa mati sampai akhirat nah itu yang menyampaikan ke mbah tadi akhirnya masuk jinyo ayolah langsung akad buat tanda tangan lalu kemudian akte notaris nah tidak bisa anak keturunan lain gugat kan jadi selamanya masih hidup memanfaatkan sawah itu tapi begitu dia meninggal sawah langsung berpindah ke pondok pesantren waktu itu wakafkan ke pesantren Masya Allah lalu kemudian sawah itu menjadi makan untuk anak-anak di pesantren anak-anak yatim anak-anak yang tidak mampu dijadikanlah kepentingan untuk pesantren lah intinya dipakailah sawah itu untuk kepentingan pesantren dan itu banyak yang melakukan dulu di Pringsewu bentuk itu ada lo tanah bentuk 7 ada lo sawit bentuk 7 ada uang lah nak mati karena nyo sakit gulo ya inyo parah sakit gulonya parah ibu haji orang tuanya Mas Bahari itu ya kan nah di samping pesantren nyolah penyakit gulo tetapi gulonya kok lah parah sehingga diprediksi oleh dokter tidak hanya gulo tapi nyok komplikasi lo lah gula hipertensi kolesterol kan jadi ini diprediksi oleh dokter dan panjang ngomong lagi dokter kan nah asing kayak cerita jalannya lah mau ke situ kan jalan-jalan silaturahim kemudian bercerita tentang pesantren yang sedang dibangun akhirnya bercerita lah coba Bu, ibu wakafkan sawit. Misalnya berapa kapling. Nyo punya sawitnya kalau nggak salah ketika itu yang dari plasma itu nyo punya 10 kapling. Nah, berapa kira-kira ibu wakafkan untuk pesantren 1 kapling? Niatkan ini untuk kesehatan ibu. Walaupun nggak sehat, nggak masalah. Inyolah akan menjadi wakaf nanti sampai di akhirat. Akhirnya nyo wakafkanlah 1 kapling. Qadarullahnya ibu-ibu apa yang terjadi? Sampai kini panjang umur. Panjang umurnya. Alhamdulillah, itulah hebatnya sedekah. Nah, jadi yang kamu ceritakan tadi kok adalah amalan-amalan akhirat.
Jadi bisa berpindah seseorang itu ketika di alam barzah, walaupun nyolah ahli neraka, bisa nyo berpindah menjadi ahli surga. Asal apa? Asal dia memiliki keturunan yang berakhlak, beradab, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya awak kini kok kalau ingin wak menolong uang tua wak, wakafkan hak miliknya tuh jangan diambil sadu, ya kan? Kan ada waris wak rena, iya. Kan ada pemberian dari orang tua yang sudah meninggal. Kalau iloyale sayang kayaknya, jangan diambil aja satu, ya kan? Ambillah sebagian atau separuh, atau mungkin barangkali hasilnya setiap minggu wak menimbang. Misalnya mati apa awak, nah awak ladang ngambil. Mati apa awak, nah awak umah. Mati wong tua awak, nah awak ladang. Mati wong tua, ada ni tinggalnya oto, ada ni tinggalnya Honda, ada ni tinggalnya Ome sekilo. Nah, aja digunakan itu untuk kepentingan dunia sadonya tuh kalau memang awak sayang kayaknya ambil sebagian, ya kan? Bahkan kalau nyeden bila perlu ambil sado agin untuk kepentingan agama Allah sado. Itulah yang akan menolong inyo. Kalau ternyata di alam barzah inyo menjadi ahli neraka, dengan pertolongan itu tiba-tibanya Allah akan pindahkannya kembali ke ahli surga. Itulah yang disebut iza mata bena adama in qata'a amalu. Apabila mati anak Adam, terputus amalnya illa salasun, kecuali tiga. Yang pertama apa? Waladun salihun. Yang kedua, sadaqatun jariyatun. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, lemu ibu-ibu tuh. Lain. Awak tengok bukti beko ada nak di dalam jamaah aku yang langsung togaknya langsung buya nyinyo beko ka KMC kan dan wakafkan peninggalan napak ji ibu dan sawah sapiang untuk musola. Oh, itu keren. Kita tengok beko kan. Buya, itu ada peninggalan napak dan Honda sebuah. Honda sen. Honda Beat. Itu dan agin untuk musola aku. Ate nama apa dan jauh lah. Coba kita tengok kok. Leya Donda. Ya kan? Buya, tu ada ladang kami peninggalan apa dan semua. Tiap minggu 10% dari penghasilan rosinya ada nagiin ke musola aku nanti. Banyak cara. Banyak cara kalau untuk menolong orang tua. Nah, kemudian amal akhirat yang disebut dengan amalan surga itu bukan hanya ikom. Banyak amalan-amalan akhirat itu banyak. Makanya disebutkan man istaqa ilal jannati sari'u ilal khairat. Kalau seandainya awak ingin masuk surga, tidak ada cara lain. Awak harus beramal dengan amalan surga. Apa amalan-amalan surga itu? Apa amalan-amalan surga? Yang pertama amalan surga adalah senyum. Apa? Apa amalannya? Senyum. Senyumku menggambarkan akhlak. Jen kecen senyumku perkara mua aja perkara gampang lah nenek. Ada uang dan payah senyum. Ya. Iyo untuk senyumnya payah bang. Untuk senyum ke uangnya payah. Padahal senyum itu adalah gambaran surga. Lah kita bayang deh anek-anek jawab apa-apa. Ama-ama jamaah sekalian kira-kira disuruh go uang. Lo uang lain yang senyum ke tu. Untuk konya. Laiso di surga bentuk tu kan? Nanti indah di surga oleh kan? Di surga tu orang bahagia. Di surga itu semuanya orang tersenyum. Kenapa? Karena bahagia mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika melihat wajah Allah. Di surga itu bahagia, senyum orang semuanya. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau ada di dunia kau uang susah tersenyum, itu amalannya amalan neraka. Lah, konang-konang semua, hanya dua uang tidak bisa senyumnya, susah senyumnya, tapi tidak lo lama orang. Yang pertama uang sakit gigi, dan kedua uang sedang banyak utang. Masya Allah. Coba lah tanya pengalaman ada itu golak-golak ada itu pengalaman ada ya dah. Ya kalau sakit gigi ya susah, tapi kalau ngomong ini masih bisa aja senyum walaupun sedang sakit gigi. Tadi bobo bek segigi tadi kan. Ya.
Nah, senyum itu amalan surga. Jadi yang pertama paling sederhana. Kalau ingin masuk surga gampang sennya. Senyum. Tapi tidak mudah. Senyum itu harah dari hati. Senyum itu amalan hati, Pak. Senyum itu amalan hati, bukan amalan zahir. Maka tidak bisa dibuat-buat. Oh, mau dibuat-buat senyum pun tidak bisa. Dari dalam datangnya tuh. Jadi kalau ada orang yang mukanya ceria, mukanya tersenyum, berarti itu menggambarkan batin. Az-zahiru menggambarkan batin. Zahirnya menggambarkan batin. Jadi kalau batinnya bahagia, batinnya itu senang dan ikhlas kepada orang lain, maka di saat yang semua terpancar ke dalam zahirnya, maka tampaklah senyumnya. Jadi buat aja senyum. Makanya mau ada training senyum tuh ada tersendiri dulu. Ya. Ada uang nendok pandai senyum, Pak. Senyum hati-hati, mau. Senyum kok harus pandai senyum. Harus simetris. Simetris sampai adik-adiknya harus seimbang. Seimbang kiri, seimbang kanan kalau senyum. Coba bayangkan adik-adik kalau misalnya senyum 2 cm ke kiri, 1 cm kanannya. Kencong deh senyum, Rara. Nggak bisa, Rara. Senyum kok harus seimbang. Seimbang. Senyum. Coba tes lu, coba senyum dulu. 1, 2, 3. Coba kata-kata cheese. Kecuali somyak ya, Pak. Ya. Gitu. Jadi awak harus bisa menyesuaikan. Jadi amalan pertama apa? Amalan senyum, bahagia. Karena di dalam sebuah riwayat dikatakan, orang-orang beriman itu adalah selalu menyenangkan hati orang lain. Selalu menyenangkan hati orang lain. Jadi para guru, para ustadz, para buya, para alim-alim, ya, para guru-guru TPQ dan segala macam, walaupun anak-anak didiknya kadang-kadang macam-macam pangai kan, harus tepat suara, harus bersabar dan kita harus senyum menghadapinya. Suami harus banyak senyum ke bini, Pak. Harus banyak senyum. Kadang-kadang mungkin barangkali sesuatu nendok menyenangkan hati, wah, kadang-kadang dilakukan oleh bini. Senyum. Senyum. Adik-adik, emak-emak, istri, para istri bentuk tuh pula. Nah, bentuk tuh. Bahkan ya disampaikan di dalam ajaran agama awak, seorang istri marah bagaimanapun suami tetap senyum dan tidak boleh menjawab sedikit pun. Itu adik-adik jamaah-jamaah al-muktabarah, insya Allah di siko Allah melakukan amalan bentuk itu. Jadi bentuk apapun bongi laki ndak pernah dijawab keteknya, ya kan, Mak? Iya, Nek. Kan ndak dijawab kan? Jawabannya hanya senyum. Iya, nyerang. Ya kan? Senyum itu jawabannya. Maka senyum adalah amalan surga. Jadi amalan surga pertama apa? Senyum. Nah, nan kedua, ini sebenarnya banyak amalan surga, tapi amalan-amalan surga yang ringan, tetapi pahalanya bisa memasukkan awak ke surga. Dengan senyum hati orang senang kepada kita, dengan senyum bahagia orang lain oleh kita, dengan senyum lingkungan kita pun akan menjadi bergembira. Coba bayangkan ibu-ibu dalam jamaah aku, untuk awak sadonya bentuk konya, dan cara main ada seorang hati kosong. Sementara tentuan bentuk konya. Gombong lo ketik lah reha. Bentuk apa mungkin buat 5 menit turun dah lah kan? Iko le uangnya dihadapi kok batu juga kan? Atau tunggak, ya kan? Nah, jadi itulah perlunya senyum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut senyum itu adalah sedekah. Pahalanya kadang. Padahal itu ringan. Itulah salah satu contoh. Nah, kemudian yang kedua adalah idkhalus surur, memasukkan ke dalam hati orang-orang beriman rasa bahagia dan senang. Jadi menyonang hati orang lain itu adalah amalan surga, Bu. Nah, jangan balik membuat koma hati orang lain. Bersobok jo apa-apa ke jalan kawan-kawan. Pak, apa je apu cek muko so mati gak lagi ni. Kan awat untuk tu dah lama lagi ni tu tiga lagi kan. Lai luang kan bentuk tu Pak. Ya kan? Aduh membuat koma ayo kan mansang hati ada kan. Tapi maafun lah, iyo lo so kan awak yo pucik lo sen muko. Darah lah tinggi lo sen. Ya kan? Kolesterol lah banyak lo.
Jadi kalau ingin masuk surga, lah, masukkan gembira dan senang di dalam hati orang beriman. Jangan dibuat uang koma. Nah, jadi kalau ada kawan mengadu kawa, ada keluarga di sana, kawan-kawan awak pai ke rumah, bercerita tentang kesulitan hidup inyo, senangkan hati. Jangan buat tambah koma kionyo kan. Inyo bercerita tentang hutang, iteniko segala macam, atau misalnya suaminya berselingkuh. Itu kan aib tuh, inyo ceritakan. Lah terlanjur nyoba cerita bentuk tuh, jadi tambah lo bumbu-bumbu iyo tadi. Kalau bentuk tuh campak ala lari tinggal, lah tinggal tuh lari. Aja bentuk itu nak. Itu tambah gawat. Senangkan hatinya, sabar. Sabar. Katakan kepadanya, walau hanya satu kebaikan dari dalam diri suamimu, wajib engkau pertahankan. Walaupun le kebaikan itu dan tinggal. Itu. Bentuk itulah suami. Ya, suami ayo nambah bini wanya banyak dan konsultasi dengan Pak ke pesantren lah banyak. Tidak perlu suami namu kan. Ya, nak buat cowok je lah, nak iko je lah segala macam bu ya. Minta dia lemu pekasi bu ya supaya laki dia kau jenak tolak ada lainnya. Oh banyak bentuk tu. Ada. Ya kan? Nyola pucung kain nak kini galah bopo irenya. Pecaro lagi bu ya. Ko foto, bu kali foto kemarin ya kan. Tolong tak bu ya. Masya Allah. Dan sampaikan, karena sesungguhnya kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu juga ada dari awak sebagai para istri, makanya harus saling memperbaiki diri. Nah makanya hati-hati dalam berkeluarga. Nah, jadi amalan kedua kok memasukkan rasa gembira kepada sesama mukmin, termasuk kepada suami, apalagi suami awak, apalagi istri awak, apalagi anak awak. Masukkan rasa gembira ke dalam jiwanya, pujinya anak awak tuh. Ya kan, hargai prestasinya. Istri, suami bentuk itu pula. Bini lah bestungkin, puluhan tahun, lah 40 tahun menikah Jawa. Nolai pernah sekali orang memuji bini. Ayo nyamak kan? Perasaan hati lah. Ini orang perasaan hati, tidak pernah memuji istri. Bayangkan tuh, harusnya istri itu butuh pujian, Pak, butuh pujian. Butuh pujian, kau dah mudah-mudah kan? Walaupun awak tua, coba. Mungkin di dalam jamaah kau gak hanya coba tunjuk tangan. Siapa dan kini lagi memanggil istrinya sayang? Onde, kan? Menongol panggilan sayangnya goli sore. Kan gawat kalau bentuk tuh, lah. Ya kan? Nah, mulai kini coba panggil istri waktu sayang, Pak. Lainnya bu ya, lain dipanggil sayangnya, tiba di rumah, balik pasar, besok kan dipraktekkan lah. Sayang, dari mana sayang? Apa lo kayaknya, kemasukan apa nya kecil, lah kemasukan mereka. Jadi apa amalan yang kedua? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin. Nan ketiga, tiga lah kan? Amalan pulang malah. Tunggu lah, selesai lah. Jam apa ini? Sangat doleh, sudah lagi. Mati ya lah. Dan ketiga, man nafasa an kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal yaumil akhir. Barang siapa yang melapangkan kehidupan orang lain di dunia, maka Allah akan lapangkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada tetangga nak minjam biti, kau pinjam je lah. Kalau lain, tunduk bayu-bayu rasa ikhlaskan. Naik gawat terus bayu dia ada tolong. Godang kau jual turun aja kan. Lah, yang berbalik bekoga. Di saat yang sama, jawaban hadis ini adalah barang siapa di dunia yang menyulitkan kehidupan orang lain, maka besok di akhirat dan di dunia dan di akhirat Allah akan berikan kesulitan terhadap inyo. Jadi bagi awak nan tukang pinjam piti, nan suku minjam sampai kini tengok muka deh, aduh senalun baju piti deh, kau dipitang lu baju kemana? Konang-konang tuh mau, karena menyompikan hidup orang lain akan sompi di dunia sampai akhirat deh. Tu konang lo. Bagi awak yang meminjamkan konang hadis tadi.
Kalau awak melapangkan kehidupan orang lain di dunia, maka Allah akan lapangkan kehidupan awak di dunia dan akhir. Contoh, banyak cara melapangkan itu. Si anu, kalau memang dok sota bayu tang rela payah boneng, ansulah pak punya. Bila perlu ansulah 50.000 seminggu. 1.000 seminggu. Mudahkan itu. Berinya jangka panjang waktu. Bila perlu cain donatur supaya lunas hutangnya itu. Cair donatur kan. Nah, itulah caranya supaya awak melapangkan orang lain. Jadi ada 3 amalan surga. Yang pertama adalah bahagia atau senyum. Yang kedua apa tadi? Pada lupa oleh pelajar. Kan banyak tu lagi apa ya? Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman. Dan ketiga, melapangkan orang lain, lapangkan kehidupan orang lain. Kok banyak lagi wa manis asfaqo minan nari intaha anis syahwat. Besoklah pembahasan itu. Dan orang-orang yang apa sudah boleh? Toring kata kemudian Sayyidina Ali mengatakan wa manis faqo. Dan orang yang asfaqo, yang tidak ingin atau menolak, benci atau tidak suka minan nar, kepada neraka, intaha anis syahwat, inyo melarang dari syahwatnya. Jadi inyo halangi syahwatnya. Jadi kalau seandainya awak ingin terhindar dari neraka, halangi syahwat awak. Karena syahwat kolah yang membuat seseorang itu masuk neraka. Banyak syahwat. Syahwat itu terbagi kepada 3. Yang pertama, syahwat diri dan kekuasaan. Yang kedua, syahwat materi. Yang ketiga adalah syahwat terhadap egoisme diri awak. Egois, awak ingin supaya awak dipuji, awak ingin supaya awak diangkat oleh orang lain, awak ingin supaya orang muliakan awak. Kalau nak awak duduk di muka doang, nak disediakan tompek awak, kok cik hati awak. Aku biasa banyak ujian kau terjadi kepada orang-orang berilmu, kepada para pemimpin. Nah, banyak macam-macam syahwat. Suatu saat kalau ada kesempatan, besok kita kaji persoalan syahwat kau. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kesimpulannya kita sorakan kepada buya kita, guru kita, ampunanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.